Saya kembali ke Pak Sugeng. Pak, eksepsi akan langsung dibacakan oleh Putri Chandrawati dan tadi juga langsung dibacakan juga oleh Verdi Sambo. Apa yang Anda lihat, Pak, dari tanggapan yang langsung direspon oleh tim kuasa hukum ketika membacakan eksepsi setelah dakwaan dibacakan? Artinya tim kuasa hukum ini sudah siap, ya. Dia menjalankan tugasnya dengan kesiapan yang baik, gitu. Ketika menerima surat dakwaan, ya, mereka kemudian menyusun yang namanya eksepsi, ya, atau keberatan. Nah, ini sesuatu praktek yang bagus yang saya lihat dari kuasa hukumnya. Mereka profesional, ya, jadi menyiapkan langsung. Jadi tidak ini proses persidangan yang cepat dilaksanakan, ya, oleh kuasa hukumnya mendukung. Tadi kan juga ketika jaksa ditanyakan akan memberi tanggapan, kan waktu perkaranya yang itu, ya, memberi tanggapan Sambo kan minta waktu 1 minggu, ya, tapi hakim bilang ini persidangan harus sesuai cepat, ya. Akhirnya hari Kamis. Ya, jadi dipotong. Dan saya rasa tidak masalah buat jaksa akan mampu, kalaupun besok sudah akan selesai juga. Anda yakin ini tidak akan mempengaruhi hasil sidang nanti atau paling tidak? Jaksa kan kalau seperti itu hanya akan menanggapi hal-hal yang pokok saja, misalnya argumentasi tentang tidak lengkap, tidak cermat terkait dengan peristiwa Magelang, ya, itu perlu ditanggapi, ya. Jadi begitu. Ya, Pak Sugeng, dakwaan tadi masih pembunuhan berencana, ya, 340 KUHP. Dari poin-poin dakwaan JPU, Anda melihat itu sudah sangat tepat atau JPU masih menyisakan celah-celah yang kemudian ini bisa saja gagal atau kalah nanti dalam persidangan berikutnya? Kalau dari uraian peristiwanya sudah lengkap, ya. Tapi yang memang saya menyoroti itu soal jeda waktu ini. Jeda waktu yang mepet, ya, yang sangat krusial, ya. 15.28 sampai dengan 17 sebetulnya eksekusinya itu kan 17. Bahkan 17.16 ini sudah mati, ya. Nah, itu jeda waktu yang pendek tuh. Bahkan sebetulnya kejadiannya itu dari Saguling sampai ke mana, ke Duren 3 untuk mengeksekusi, itu kemarahan yang meluap yang membuat dikualifikasi sebagai satu kekhilafan, kemarahan yang tidak bisa orang untuk berpikir tenang, atau bisa nggak disebut bahwa itu dia perencanaan? Kalau perencanaan kan orang dalam keadaan sadar, memahami, menghendaki perbuatan, dan memahami akan yang terjadi, ya, memahami bahwa dia akan melakukan pembunuhan dan dia tahu konsekuensinya. Oleh karena itu, di dalam kaitan tersebut, di dalam pembunuhan berencana, ada jeda waktu dia harus tenang bisa membatalkan perbuatan itu. Kan di dalam surat dakwaan dikatakan tuh bahwa Ricky Rizal, Eliezer segala macam tidak mengingatkan untuk membatalkan. Termasuk juga Verdi Sambo tidak membatalkan niatnya. Ini kan jeda waktu yang pendek, ya. Kemarahan itu kan berpusat pada terdakwa FS. Terdakwa FS ini dalam kondisi yang bisa diminta pertanggungjawaban nggak dalam sisi psikologis. Ini akan menjadi pertarungan perdebatan wilayah ahli psikologi kalau nanti pembelanya mau menghadirkan. Kalau nanti dihadirkan saksi itu. Iya, saksi ahli, ya. Jadi itu perdebatannya, ya. Yang akan menjadi menarik bahwa di dalam persidangan ini nanti akan terjadi quote and quote pertarungan keilmuan. Ya. Pertarungan keilmuan soal waktu yang pendek, apakah bisa dimaknai ada perencanaan itu memenuhi syarat, atau dia sebetulnya khilaf. Ya. Nah, kalau kita melihat dari poin-poin eksepsi, ya, dari tadi Verdi Sambo deh, karena kan yang PC belum dibacakan, ya, Pak Sugeng. Kalau garis besarnya adalah kemudian menolak bahwa terdakwa melakukan pembunuhan berencana dan meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan demi hukum. Mungkin bagi Anda atau sebagian pihak sudah terprediksi lah eksepsi seperti ini. Tapi
bagaimana Anda melihat poin-poin pembelaan dari Verdi Sambo ini yang dibacakan oleh tim kuasa hukum yang kemudian juga menegaskan bahwa ia meminta Baradae bukan untuk menembak, tapi menghajar. Nah, itu tidak termasuk di dalam materi yang dimaknai sebagai keberatan. Itu sudah menyangkut pokok perkara. Oke. Jadi nanti kalau seperti itu eksepsinya oleh hakim, eksepsi tersebut dinyatakan ditolak. Anda yakin itu akan ditolak, Pak Sugeng? Ditolak, ya. Karena sudah berbicara kepada substansi perkara. Oh, dia tidak memerintahkan menembak tetapi hajar. Nah, ketika mau menjelaskan hajar ini kan perlu saksi diperiksa, ya. Yang kemudian bisa dinyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima apabila soal identitas, ya, dan jurisdiksi pengadilan, gitu ya. Identitas dan jurisdiksi pengadilan ini sudah tidak ada obatnya. Kalau misalnya identitasnya salah, bukan dia pelakunya. Kemudian wilayah pengadilannya bahwa bukan pengadilan Jakarta Selatan, ini istilahnya eksepsi yang nggak ada obatnya nih. Pasti hakim akan nyatakan tidak dapat diterima. Tapi kalau sudah terkait dengan substansi atau dengan argumentasi perbuatan-perbuatan, itu akan diperiksa di pokok perkara. Dan itu harusnya nanti, begitu nanti, ya. Okay. Akan diputus bersama dengan pokok perkara. Jadi dinyatakan eksepsi tidak dapat diterima, ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya. Dan nanti kita akan juga lihat bagaimana eksepsi yang akan dibacakan oleh Putri Chandrawati atau juga oleh tim kuasa hukumnya, ya. Pertanyaannya kan, Putri Chandrawati ini katakanlah dia kan tidak melakukan penembakan, apakah bisa, ya? Ya, apakah dia akan bisa diselamatkan? Pembunuhan berencana, ya, gitu ya? Apakah dia bisa dalam quote on quote diselamatkan dengan eksepsi? Tidak juga. Tidak. Oke, mengapa demikian menurut Anda, Pak Sugeng? Ya, karena kalau nanti akan membuktikan bahwa Putri Chandrawati tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam perbuatan pidana tersebut, dia tidak ikut melakukan, ya tidak ikut merencanakan, itu juga akan dalam pokok perkara diperiksa saksi-saksinya dan alat bukti, gitu loh. Jadi kembali lagi yang tidak ada obatnya itu jurisdiksi dan identitas. Ya, udah itu aja. Ya. Tapi paling tidak kita melihat di sini upaya perlawanan dari Sambo CS yang sudah banyak kita diskusikan sebelumnya itu sudah mulai terlihat, Pak, di sidang perdana ini. Iya, pertanyaannya mengapa walaupun penasihat hukum tahu akan ditolak, ya, mengapa dia menyampaikan juga soal substansi? Ini sebetulnya cara mempengaruhi hakim. Menanamkan dalam benak hakim sebetulnya ada masalah loh. Misalnya apa poin-poin masalahnya. Dan juga kepada publik, ini poin-poin kekuatan terdakwa Verdi Sambo tuh di sini. Karena ini kan pertarungan opini sebetulnya juga, ya. Walaupun pengadilan tidak boleh terpengaruh oleh opini, tetapi tugas pembela memang seperti ini. Menanam dulu, ya, menanam dulu ranjau-ranjau yang akan nanti diledakkan pada pertarungan pokok perkaranya. Iya, gitu loh. Karena ini sebenarnya masih ada nanti pemeriksaan saksi, saksi memberatkan, saksi yang meringankan. Nah, itu juga kan yang akan menarik. Jadi kalau Anda membaca persidangan ke depan seperti apa, Pak? Akan menarik soal pemeriksaan saksi, ya. Apa yang menarik? Kan kekuatan daripada dakwaan jaksa ini terkait dengan saksi yang langsung, ya. Ada di tempat kejadian perkara kan Barada Eliezer. Sementara Barada Eliezer itu sendiri melawan 4 orang nih. Kalau mereka masih kompak nih, ya. FS, Ricky Richard, Kuat Ma'ruf, dan Nyonya Putri. Ya, Barada Eliezer sendiri. Jadi ini bisa disebut saksi mahkota, ya. Ya, sendiri nih dia nih. Tetapi di dalam perkara-perkara yang banyak terjadi begini, umumnya hakim bisa membuktikan bahwa perbuatan tersebut bisa dibuktikan. Jadi Anda melihat ada kemungkinan PC ini bisa terlepas dari dakwaan pembunuhan berencana, ya, Pak Sugeng. Tapi kita barusan Pak, kita dijawabnya nanti. Kita break dulu karena kita mau azan maghrib. Kami akan segera kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.